Kelemahan adalah bagian alami dari diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Namun, apa yang membedakan orang yang berhasil adalah kemampuan mereka untuk menghadapi dan menerima kelemahan mereka. Seringkali, kita cenderung menutup-nutupi atau menyangkal kelemahan kita. Kita takut bahwa kelemahan akan menghambat kita dalam mencapai tujuan kita atau membuat kita terlihat lemah di mata orang lain. Namun, jika kita terus menyembunyikan kelemahan kita tidak akan pernah mampu mengatasinya dan berkembang sebagai individu. Menerima kelemahan berarti mengakui bahwa kita tidak sempurna dan memiliki ruang untuk tumbuh dan belajar. Itu tidak berarti kita harus merasa minder atau rendah diri. Sebaliknya, menerima kelemahan adalah tentang mengubah perspektif kita dan melihatnya sebagai peluang untuk perubahan dan pertumbuhan. Saat kita mulai mengakui kelemahan kita membuka diri untuk pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Kita dapat mempertanyakan apa yang menyebabkan kelemahan tersebut muncul dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Dengan introspeksi yang jujur, kita dapat menemukan kekuatan di balik kelemahan kita dan mengubahnya menjadi aset. Selain itu, menerima kelemahan juga memungkinkan kita untuk lebih terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari orang lain. Kita dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka, serta menggabungkannya dengan pemahaman kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Menerima kelemahan bukanlah tentang menyerah pada kelemahan itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah tentang mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi dan mengubahnya. Ini mungkin melibatkan belajar keterampilan baru, mengubah pola pikir atau sikap, atau mencari bantuan dari orang-orang yang dapat membantu kita dalam perjalanan tersebut. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, menerima kelemahan adalah langkah penting yang membangun dasar untuk pertumbuhan pribadi yang signifikan. Ketika kita berani menghadapi kelemahan kita dengan rendah hati dan tekad, kita membuka jalan untuk perubahan positif yang dapat membawa kita menuju kesuksesan yang kita impikan. Jadi, mari kita mulai dengan menerima kelemahan kita. Mari kita hentikan penyangkalan dan mulailah mengakui dan memahami kelemahan kita dengan jujur. Dalam menghadapi kelemahan, kita menunjukkan ketabahan dan keberanian yang akan membawa kita lebih dekat menuju transformasi diri yang positif dan kesuksesan yang kita dambakan. Kepercayaan diri adalah keyakinan dalam kemampuan kita untuk mencapai tujuan, menghadapi tantangan, dan mengatasi hambatan dalam hidup. Tanpa kepercayaan diri yang cukup, kita mungkin merasa rendah diri, ragu-ragu, atau terhambat dalam mencapai potensi kita yang sebenarnya. Kegagalan dan kelemahan adalah bagian alami dari hidup, namun, saat kita menghadapi kegagalan, kita seringkali meragukan kemampuan dan potensi kita sendiri. Itulah mengapa membangun kepercayaan diri sangat penting. Kita harus menghentikan keraguan dan memperkuat keyakinan bahwa kita mampu mencapai apapun yang kita impikan. Pertama, kita perlu menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri berarti mengakui dan menghargai kualitas dan prestasi kita. Kita harus belajar untuk mengakui pencapaian kita, sekecil apapun itu, dan memahami bahwa kita memiliki nilai yang unik dan berharga. Ini membantu meningkatkan rasa harga diri kita dan membentuk dasar untuk membangun kepercayaan diri. Selanjutnya, kita perlu mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif. Ketika kita memiliki pola pikir negatif, kita cenderung mengkritik diri sendiri, meragukan kemampuan kita, atau menyerah dengan mudah. Untuk membangun kepercayaan diri, kita perlu menggantinya dengan pola pikir yang positif. Fokuslah pada kekuatan dan prestasi kita, dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Menggantikan pikiran negatif dengan afirmasi positif juga membantu memperkuat kepercayaan diri kita. Selanjutnya, ambillah langkah kecil dan capai kesuksesan kecil secara bertahap. Ketika kita mencapai tujuan-tujuan kecil, ini memberi kita bukti nyata bahwa kita mampu mencapai hal-hal yang lebih besar. Keberhasilan kecil ini membangun momentum dan memberi kita keyakinan bahwa kita dapat mencapai lebih banyak hal. Tumbuhkan sikap pemenang dan jadikan keberhasilan kecil sebagai batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Selain itu, lingkungan dan orang-orang di sekitar kita juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan diri. Temukan lingkungan yang mendukung, di mana kita dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan dukungan,
dorongan, dan inspirasi. Hindari orang-orang yang merendahkan atau meragukan kemampuan kita. Jalin hubungan dengan mereka yang percaya pada kita dan memotivasi kita untuk berkembang. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Ketika kita menghadapi ketakutan dan berhasil mengatasi rintangan yang menghalangi kita, kita memperkuat kepercayaan diri kita. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan mengendalikan langkah-langkah kita. Ambillah risiko yang dihitung dan berani melangkah maju, karena itu adalah di mana pertumbuhan terjadi. Dalam perjalanan menuju keberhasilan, membangun kepercayaan diri adalah kunci utama. Ketika kita mempercayai diri sendiri dan kemampuan kita menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Jadi, percayalah pada diri sendiri, tetaplah berpikir positif, dan jangan takut untuk mengambil langkah-langkah menuju kesuksesan yang kita impikan. Rintangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Ketika kita mengejar tujuan dan impian, kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin membuat kita terguncang. Namun, penting untuk diingat bahwa di dalam setiap rintangan terdapat peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Pertama, perlu mengubah persepsi kita tentang rintangan. Alih-alih melihatnya sebagai halangan yang menghentikan kita, lihatlah rintangan sebagai peluang untuk menguji kemampuan kita, mengembangkan kreativitas, dan memperkuat tekad. Rintangan memberi kita kesempatan untuk tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Selanjutnya, kita perlu mengembangkan ketahanan mental dan emosional. Ketika menghadapi rintangan, kita mungkin mengalami kekecewaan, frustasi, atau merasa putus asa. Namun, dengan memiliki ketahanan mental dan emosional yang kuat, kita dapat tetap tegar dan tidak menyerah, mengelola stres, berlatih pola pikir positif, dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat adalah beberapa cara untuk membangun ketahanan dalam menghadapi rintangan. Selain itu, penting juga untuk memiliki rencana dan strategi yang baik dalam menghadapi rintangan. Ketika kita menghadapi hambatan, penting untuk memikirkan solusi yang kreatif dan bertindak secara proaktif. Identifikasi sumber rintangan, cari tahu strategi terbaik untuk mengatasinya, dan ambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi rintangan tersebut. Ingatlah bahwa dalam setiap masalah, ada peluang untuk menemukan solusi yang inovatif. Kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan pernah takut untuk gagal atau membuat kesalahan. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat menuju kesuksesan. Belajarlah dari kegagalan, identifikasi apa yang bisa diperbaiki, dan gunakan pengalaman tersebut sebagai landasan untuk tumbuh lebih kuat. Selama menghadapi rintangan, penting untuk menjaga motivasi dan fokus pada tujuan akhir. Ingatlah mengapa kita memulai perjalanan ini dan visi kita di masa depan. Tetapkan prioritas, pecahlah rintangan menjadi tugas yang lebih kecil, dan langkah demi langkah, atasi setiap tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Kadang-kadang, kita mungkin merasa terjebak atau tidak tahu cara mengatasi rintangan yang dihadapi. Dalam situasi tersebut, orang-orang yang kita percayai dan yang memiliki pengalaman dapat memberikan wawasan, dukungan, dan motivasi yang diperlukan untuk melampaui rintangan. Jadi, ingatlah bahwa dalam perjalanan menuju kesuksesan, menghadapi rintangan adalah bagian yang tak terhindarkan. Lihatlah rintangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Miliki ketahanan mental dan emosional yang kuat, dan jangan pernah takut untuk gagal. Dengan ketekunan, tekad, dan kemauan yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun yang muncul di hadapan kita dan mencapai kesuksesan yang kita impikan. Kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan secara konsisten dan secara otomatis tanpa banyak pemikiran. Oleh karena itu, membentuk kebiasaan-kebiasaan positif sangat penting dalam mencapai tujuan dan impian kita. Kebiasaan-kebiasaan positif membantu kita menjadi lebih disiplin, lebih produktif, dan lebih efektif dalam menjalani kehidupan. Pertama, kita perlu memiliki tujuan yang jelas dan terukur.
Menentukan tujuan memberi kita arah dan motivasi untuk membentuk kebiasaan positif yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan kita adalah menjadi seorang penulis yang sukses, kita dapat membentuk kebiasaan menulis setiap hari untuk meningkatkan keterampilan menulis kita. Selanjutnya, mulailah dengan tujuan kecil dan terjangkau. Ketika kita mencoba membentuk kebiasaan baru, terlalu ambisius bisa membuat kita cepat menyerah. Mulailah dengan tujuan kecil yang dapat kita capai secara konsisten. Ketika kita mencapai tujuan-tujuan kecil ini akan memberi kita dorongan dan keyakinan untuk melanjutkan dan meningkatkan diri. Disiplin adalah kunci dalam membentuk kebiasaan positif. Jadwalkan waktu khusus setiap hari untuk melaksanakan kebiasaan tersebut. Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan berolahraga, tentukan waktu yang tetap setiap hari untuk berolahraga dan patuhi jadwal tersebut. Dengan konsistensi dan disiplin, kebiasaan tersebut akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas kita. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor pemicu yang dapat membantu atau menghambat kebiasaan positif kita. Pemicu-pemicu ini bisa berupa lingkungan, teman-teman, atau bahkan pikiran negatif yang muncul. Ciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan positif dan hindari situasi atau orang-orang yang dapat mengganggu kebiasaan tersebut. Fokus pada pikiran positif dan memvisualisasikan diri kita. Menjalankan kebiasaan positif juga dapat membantu memperkuat kebiasaan tersebut. Selanjutnya, tetaplah termotivasi dan mengukur kemajuan kita. Cari cara untuk memotivasi diri sendiri, seperti mengikuti perkembangan, mencatat pencapaian, atau mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Evaluasilah kemajuan kita secara berkala dan apresiasi diri kita atas pencapaian yang telah kita raih. Ini akan memberi kita dorongan dan motivasi untuk terus membentuk kebiasaan positif. Terakhir, ingatlah bahwa membentuk kebiasaan positif membutuhkan waktu dan kesabaran. Penyesuaian dan perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tetaplah konsisten dan tekun dalam melaksanakan kebiasaan positif kita. Bahkan ketika kita menghadapi rintangan atau hambatan, teruslah berusaha dan beradaptasi hingga kebiasaan positif tersebut menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan kita. Dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang mendukung tujuan kita membangun fondasi untuk keberhasilan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk kepribadian dan membawa kita menuju kesuksesan yang luar biasa. Jadi, mulailah sekarang dengan satu langkah kecil dan terus tingkatkan diri kita untuk mencapai impian. Impian adalah visi yang memotivasi dan mendorong kita untuk tumbuh dan mencapai potensi terbaik. Setiap orang memiliki impian yang unik, dan mengejarnya adalah langkah pertama menuju kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Pertama, perlu mengidentifikasi impian kita dengan jelas. Apa yang benar-benar ingin kita capai dalam hidup ini? Tulis impian kita secara rinci dan gambarkan dengan jelas di pikiran kita. Ketika kita memiliki gambaran yang jelas tentang impian, itu akan membantu kita tetap fokus dan termotivasi dalam mengejar impian. Setelah mengidentifikasi impian kita, ambillah langkah pertama. Terkadang, langkah pertama adalah yang paling sulit, tetapi itu adalah langkah yang paling penting. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi kita. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita dan terus maju dari sana. Setiap langkah kecil menuju impian kita adalah progres yang berarti. Selanjutnya, kita perlu berkomitmen pada perjalanan mengejar impian. Mengejar impian tidak selalu mudah. Kita mungkin dihadapkan dengan tantangan, kegagalan, dan hambatan di sepanjang jalan. Namun, dengan komitmen yang kuat, kita akan tetap teguh dalam perjuangan. Tetap fokus pada tujuan akhir. Ingatlah mengapa impian itu penting bagi kita, dan bersikaplah tekun dalam mengatasi setiap rintangan yang muncul. Selama mengejar impian kita, penting juga untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Jalan menuju impian mungkin tidak selalu lurus dan terdapat berbagai rute alternatif yang harus kita eksplorasi. Jika rencana awal kita tidak berhasil, bersedia untuk mengadaptasi dan mengubah pendekatan kita. Tetaplah terbuka terhadap peluang baru dan bersedia belajar dari pengalaman. Selain itu, jangan lupa untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Bekerja menuju impian kita bisa menjadi perjalanan yang menantang secara emosional.
mencari dukungan dari keluarga, teman, atau mentor dapat memberikan motivasi, perspektif, dan dorongan yang kita butuhkan ketika kita merasa down atau ragu. Bersama-sama, kita lebih kuat dan mampu mengatasi rintangan yang mungkin kita hadapi. Terakhir, jangan pernah menyerah. Mengejar impian adalah proses yang panjang dan penuh dengan tantangan. Tetapi ingatlah bahwa jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai. Teruslah bergerak maju. Bahkan jika langkah-langkah kita terasa lambat, percayalah pada diri kita sendiri. Teruslah belajar dan berkembang, dan nikmati perjalanan menuju impian kita. Jadi, jangan biarkan diri kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ambillah langkah pertama hari ini, dan teruslah mengejar impian kita. Dalam mengejar impian, kita akan menemukan makna, pertumbuhan, dan kepuasan yang luar biasa. Teman-teman, perjalanan dari pecundang menjadi pemenang tidaklah mudah. Tetapi setiap langkah yang kita ambil menuju perubahan adalah langkah yang berarti. Menerima kelemahan, membangun kepercayaan diri, menghadapi rintangan, membentuk kebiasaan positif, dan mengejar impian adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang kita impikan. Jadi, jangan pernah berhenti berusaha dan percayalah pada diri kita sendiri. Mari bersama-sama mengubah kepribadian kita dan menjadi pemenang sejati. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi video ini kepada teman-teman yang membutuhkan motivasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah berjuang.